Tika tuh pakai punya bergabung. siapa? Bu Tika, Masya Allah. Mana dia? Bisa, Bu. Trial. Oh, pakai laptop Pakai kali ya? akun. Iya, pakai akun. Iya. Bu Devi. Halo. Bu Devi, kedengeran nggak ya ke Trial. rumahnya? Bu Devi. Bu Devi Devi lagi di dapur sambil masak. Bu Devi lagi di dapur sambil masak. Iya. Siapa Ini lagi kalau nggak ada tembok kelihatan nih Devi lagi masak. Trial. Bu Angela. Elita ya, Bu Elita notulen ya. Trial. lagi nidurin kucing. Trial. Trial. Bu Yatmi aja, Bu Yatmi. Mana Bu Yatmi? Bu Yatmi notulen ya. Halo. Bu Yatmi. Bu Yatmi lagi makan kali ya. Lagi masak apa ya? Bu Ike aja notulennya. Bu. Bentar ada. Dua, tiga, empat, lima, enam. Bu Tika, Bu Nia, Bu Ike, Pak Samsi, Bu Ella, Pak Komar, ini Bu Sri, Bu Mumun, Devi, Elita, Bu Yatmi, Angena, Lilik, Fahri, Bu Tika, Bu Rika, Bu Karol. Bu Karol sehat ya. Bu Nurmalia, Bu Tika. Bu Nurmalia mana? Bu Lia. Mana Bu Tika? Jangan-jangan yang ngambil nomor HP-nya ini. Nurtika. Iya, ini yang ngambil HP-nya kali ini kan. Dulu Bu, ke belakang dulu Bu Tikanya. Oh iya, semangat. Bu Nurmalia nutulen ya, Bu Lia. Kumaha ya. Bu Lia notulen ya, Bu Lia. Bu Lia. Tadi ngangkat tangan Bu, iya kali. Bu Lia. Iya. Kan sekalian kan Bu Lia sekretaris Adiwiyata juga ya. Berdua Pak Fahri. Bu Ike, kayaknya Bu Lia mau jadi notulen kayaknya ya. Bu Lia. Bu Ike dimulai aja, stok dibuka dulu sama Bu Ike. Oke. Ini ada sekitar 13 orang ya. Bentar 8. Dari 13 wali kelasnya ada berapa? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Pakri mana tadi? Waalaikumsalam. Oh, Bu Nurmalia lagi di jalan katanya. Udah Bu Mumun ya. Bu Mumun ya. Saya lagi di luar, Bu Ice, gak fokus. Bu Karol, Bu Karol. Carolina, Bu Carolina.
Ya udah Bu Karol. Halo Bu Karol. Notulen ya. Oh, kalau pakai HP gini ya lihatnya ya. 8 8 9 10. Kayaknya lebih dari 15 Bu Ike. Kalau di HP ngelihat jumlah pesertanya berapa sih? Gimana? 19 orang ini. Udah nggak apa-apa Bu Ike, mulai aja. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama ya dari hari Sabtu sampai hari ini hari Senin, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun lewat Zoom. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini seperti sudah disampaikan oleh Pak Yuspa bahwa Bu pengawas itu mau mengadakan memberikan evaluasi terhadap jalannya kokurikuler yang sudah berlangsung. Nah, kita bukan bermaksud mau bagaimana, cuman mau mendengarkan masukan-masukan dari pengawas, mungkin sejauh apa kegiatan kokurikuler ini sudah tertanam ya ke peserta didik, kesadarannya, memilah-milih sampahnya, kemudian perilakunya gitu sudah sejauh mana. Untuk itu kita langsung saja kepada Ibu Pengawas Bu Sulasri untuk memberikan evaluasinya terhadap kegiatan kokurikuler kemarin dengan tema sampahku tanggung jawab, Bu. Silahkan Bu Lasri. Iya, terima kasih Bu Ike. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ada yang screenshot ya buat keperluan dokumen. Alhamdulillah, walaupun belum semua ya, mungkin ini baru 30 sepertiganya Bu Ike ya. Kayaknya ya baru sepertiganya, tapi nggak apa-apa. Kita maklum karena memang kalau dulu ya kita zaman COVID dulu ya Bu Ike pasti yang hal-hal seperti ini sering banget ya. Kita rapatnya lewat ini gitu kan. Iya. Dan itu efektif gitu kan. Nah jadi sekarang juga nggak apa-apa lah ya. Mungkin teman-teman yang baru mungkin belum terbiasa ya rapat-rapat dengan seperti ini gitu. Tapi mungkin ada faktor lain, nggak apa-apa. Teman-teman gini ya, maksudnya kemarin waktu hari Jumat, Bu Lasri kan memang kebetulan bisa sempat mampir ke SMP 13 untuk lihat kokurikuler. Sebenarnya sih mau dari pagi tuh pinginnya, tapi ternyata kan kita ada tugas kerja bakti dulu. Jadi kita kerja bakti dulu baru ke SMP 13. Dan pengennya sih masuk ke 18 kelas gitu kan ya. Tapi apa boleh buat, hanya 3 kelas yang bisa dimasukin, kelas 7I, kelas 8B, sama kelas 8C. Karena waktu itu Bu Amalia juga minta Bu Lasri ke aula tuh lihat anak yang mau latihan itu gitu kan. Jadi cuma bisa 3. Nah, dari 3 kelas yang Bu Lasri masukin, mereka semuanya kan bagus ya, sudah kreatif ya, menyajikan hasil-hasil yang dia peroleh, yang sudah dia lakukan gitu kan. Dan menurut Bu Lasri ya,
Bu Ike, luar biasa juga ya, guru-guru SMP 13 sudah bisa melakukan hal ini ya. Sebenarnya Bu Lasri bangga, guru 13 sudah bisa melakukan hal seperti ini loh di kokurikulernya. Belum tentu sekolah lain itu bisa melakukan seperti ini gitu. Jadi kalau penglihatan secara umum, menurut Bu Lasri ini sudah bagus banget. Cuman di akhir ceritanya aja yang kita harus evaluasi gitu. Nah, apa sih di akhir ceritanya itu? Bu Lasri waktu itu pas kokurikuler kelas 9, di hari Kamisnya ya, sebelum hari Jumat, sempat ngasih masukan tuh ke 3 orang ya, ke Pak Jandri, Pak Komar, satu lagi siapa ya, lupa ya. Siapa sih satu lagi? Pak Fakri bukan? Oh iya, sampai lupa Pak Fahri punten. Pak Jandri, Pak Komar, Pak Fahri, Bu Lastri, ada Bu Ike juga kali ya. Kita evaluasi yang kelas 9 gitu kan. Bukan evaluasi sebenarnya, Bu Lastri ngasih masukan aja supaya ada keterlibatan orang tua di hari terakhir gitu. Untuk membuktikan bahwa anak ini memang sudah melakukan hal yang sama seperti dilakukan di sekolah, di rumahnya gitu. Jadi Bu Lasri mau orang tuanya itu ada gitu. Namun karena mungkin itu dadakan, di kelas 9 kan nggak bisa. Nah tapi ketika di kelas 7 dan 8, kan itu waktunya masih lama. Dan sempat diucapkan ketika rapat ya sebelum pas kokurikuler hari ke-1 atau ke-2 gitu kan, itu di 13. Dan akhirnya memang tercapai. Mungkin nggak 100% ya, nggak semua kelas ada orang tuanya mungkin ya, tapi yang Bu Lasri datengin di kelas 8 itu 8B dan 8C itu ada orang tuanya gitu, perwakilan. Jadi kalau semua mah nggak mungkin lah ya semua orang tua hadir, sudah perwakilan tuh sudah bagus. Dan kenapa Bu Lasri itu punya ide untuk orang tua itu bisa hadir ke sekolah, karena memang sejatinya di kurikulum Merdeka ini itu ada ada 3 kekuatan besar kalau itu bersatu gitu loh. Ada 3 kekuatan besar. Nah, apa sih kekuatan besarnya itu? Kekuatan besarnya itu adalah tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan, trinya kan 3. Apa aja? Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tuh, sekolahnya itu kan berarti ada guru dan siswa. Di keluarganya tuh ada orang tua. Masyarakat itu masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kalau di kokurikuler itu melibatkan ke-3 pusat tersebut, jadi tripusat pendidikan, insya Allah nanti hasil dari kokurikulernya ini jauh lebih baik gitu ya. Walaupun Bapak Ibu tidak semudah itu ya, kita bisa menyatukan masyarakat, orang tua, dan kita. Itu nggak mudah, susah. Tapi kita sebagai pendidik, ya tugasnya itu berusaha gitu ya, berusaha. Kalaupun kita sudah berusaha, hasilnya tidak maksimal, itulah pendidikan gitu loh. Nggak ada hasil pendidikan itu yang sampai 100% gitu. Tapi kita harus berusaha. Cuman dalam berusahanya itu banyak tantangan. Makanya di sini dituntut kerja keras sama ikhlasnya guru itu ada, harus kuat. Kalau itu nggak kuat, akhirnya yang ada di hati cuman udahlah gitu kan. Jadi tapi Bu Lasri nggak mau berpikir negatif. Ya sudah gitu. Yang penting jalan gitu. Nah, kalau Bu Lasri kita selalu berpikir positif. Jadi pokoknya apa yang sudah kita upayakan insya Allah hasilnya baik. Walaupun tidak kerasa sekarang tuh nggak kerasa. Tapi insya Allah 5, 6, sampai 10 tahun kemudian itu hasilnya akan ke kita gitu. Hasilnya akan ke kita, akan terasa. Mungkin anak-anak yang pernah kita didik itu ingat gitu sama kita gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau guru kan emang seperti itu gitu ya. Dan Bu Lasri bicara seperti ini kan memang karena udah mengalami gitu hal itu kan. Kita yang sudah umur 50 tahunan ya Bu Ike dan teman-teman sudah mengalami getir pahitnya pendidikan gitu. Kalau yang muda-muda kan masih baru beberapa tahun ya, tapi kalau kita kan sudah puluhan tahun gitu kan mendidik anak-anak dengan suka dan dukanya. Dan mungkin sekarang udah mulai banyak rasa gitu.
Nah, kembali ke yang tadi, Tri Pusat Pendidikan, Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, itulah yang Bu Lastri inginkan terjadi di SMP 13 ketika terjadi kegiatan kokurikuler. Sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan, ingat nggak waktu MPLS ramah? Kemendikbud itu sudah mengingatkan orang tua harus ikut MPLS gitu kan. Nah itu sebenarnya maksudnya itu mau menguatkan Tri Pusat Pendidikan itu gitu loh. Nah jadi berpijak dari itu Bu Lastri punya ide gimana kalau di akhir kokurikuler ada perwakilan orang tua gitu. Nah ini evaluasi yang pertama buat Bapak Ibu wali kelas gitu. Jadi setiap kita ada kegiatan kokurikuler di akhir yang ada semacam pameran atau karya pameran apa istilahnya Bu Ike, gelar aksi karya. Gelar karya atau gelar aksi, kan bisa karya bisa aksi ya. Itu ada orang tuanya gitu. Satu itu ya evaluasinya. Terus yang kedua itu kan di gelar karya itu ternyata kan anak-anak tidak hanya menampilkan ekoenzim, kompos, tapi juga ada makanan dan minuman tuh yang disajikan gitu. Nah untuk ekoenzimnya sendiri kan anak-anaknya banyak ya sekelas gitu. Ada anak yang sudah ngerti itu kenapa si ekoenzim itu harus ada 2 botol, ada selang gitu kan. Tapi ada juga anak yang belum gitu loh, belum ngerti. Nah di sini kita harus evaluasi. Jadi mungkin nih anak yang sudah ngerti itu bisa semacam membuat tulisan lalu diucap ulang atau bagaimana caranya anak yang belum ngerti ini nulis gitu loh. Sehingga semuanya akhirnya sekelas tuh jadi ngerti. Tutor teman sebaya kali ya, ngasih tahu gitu. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa cek anaknya yang udah ngerti sama yang belum. Karena Bu Lastri di 7I itu sempat nanya sama beberapa anak itu masih bingung gitu. Apa gitu kan. Jadi seperti itu, mereka bikin aja. Tapi mereka belum tahu gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua itu apa yang dibuat oleh siswa, semua anak-anaknya itu di kelas itu harus mengerti gitu ya. Yang kedua, jangan dibunyiin atau berisik. Yang ketiga, masalah kemasan nih, masalah wadah. Dari 3 kelas yang Bu Lastri datengin, itu wadah makan minumnya ke 3 kelas itu ada. Walaupun nggak 100% semuanya pakai ya, tapi ada banyak ya yang gelas buat esnya itu pakai wadah kertas berlapis plastik gitu. Terus wadah makanannya juga pakai kertas yang sekali pakai buang kayak gitu. Intinya mereka ada yang pakai wadah makan dan minum 1 kali pakai buang, rata-rata pakai itu. Nah sebenarnya agak shock juga ya begitu masuk 7I, kok ada itu. Nah, tapi kan nggak mungkin langsung marah-marah, kan enggak lah. Cuma dikasih motivasi aja. Anak-anak ini gelasnya kalau udah dipakai terus kemana? Jadi sampah apa enggak? Jadi sampah Bu. Nah, gimana dong harusnya? Baru anak teh mikir gitu kan? Seperti itu di 7I ya gitu. Begitu masuk ke 8A, sama juga gitu kan. 8A punten, 8B sama juga. Pada pakai itu. Jadi setengah hati ya mau videoin buat ke IG, aduh gimana ya. Kan mereka udah tahu nih SMP 13 sekolah Adiwiyata gitu kan. Akhirnya ada kejadian yang lucu sih di 8B gitu ya. Tapi ke 8C dulu. 8B itu Bu siapa wali kelasnya? Bu Suci ya? Bu Suci. Terus masuk ke 8C, Umi Kokonya nggak ada kalau nggak salah. Betul ya Bu Ike ya? 8C waktu itu Umi Kokonya izin Nggak apa? ada. Izin ya? Iya. Izin. Itu kan kelasnya kosong ya. Tapi ada 2 orang tua itu.
Luar biasa itu orang tua murid menghandle 8C seperti guru gitu loh. Bagus banget gitu kan. Di 8B ada orang tuanya, di 7I nggak ada orang tua, di 8B ada orang tuanya Andaru, yang satu Andaru, yang satu siapa ya yang rambutnya kayak kribo-kribo itu alami, laki-laki, lupa siapa itu. Itu ada Rama dua kali ya, Rama. ada 2 ibu-ibu ya di 8B. Di 8C nggak ada guru. Umi Kokonya udah bilang kata sama anaknya udah WA udah janjian juga sama orang tuanya di handle aja. Luar biasa itu orang tuanya bisa menghandle kelas 8C gitu. Ya. Jadi maksudnya ya ini maksudnya udah kelihatan orang tua ini peduli. Nah, tapi ternyata memang si orang tua 8C ini ternyata suaminya memang kerja di DLH gitu loh, di bagian hukum, di penegakan hukum gitu. Makanya si ibu ini juga udah aktif di rumahnya karena kampungnya kan kampung berseri juga di rumahnya kayak gitu. Jadi ya udah di 8C itu tetap ya ada yang pakai gelas wadah 1 kali pakai buang. Di 8C itu ada yang ramah lingkungan, ada yang masih belum gitu. Itu kejadian di 8C, ada orang tuanya care banget ya. Yang satu mah memang mamahnya siapa Ginanti ya. Mamahnya Ginanti kan memang biasa ke sekolah kan waktu opsi juga gitu. Nah, terus di 8B itu ada yang luar biasa juga tuh Andaru ya, yang perempuan itu. Jadi di 8B itu sempat jadi aku udah cerita sama Bunda ya, Bunda Inggris. Jadi ada lagu keluar itu di 8B. Tahu kan Bapak Ibu lagu yang lagi terkenal? Yang bukan sulap, bukan sihir itu ya. Nah, jadi kelompoknya Andaru itu pakai wadahnya wadah gelas kertas yang berplastik. Nah, kan dikasih komentar dong, kalau gelas ini kalau sudah dipakai bagaimana? Dibuang apa dipakai lagi? Dibuang. Oke, jadi sampah. Nah, saya kan keliling kan ke yang berikutnya. Pas udah selesai ke ujung dipanggil, Bu, sudah berubah, kata gitu. Apa coba sudah berubah? Itu si gelas kertas berubah jadi gelas keramik. Seru kan ya? Jadi ternyata ibunya Andaru itu udah bawa gelas kayak gitu, tapi cuma 6, takutnya nggak muat kali ya. Jadi akhirnya dipakai yang gelas kertas itu. Itu ceritanya Bapak Ibu gitu. Jadi maksudnya Bu Lastri, apakah wali kelas ya, terutama nih wali kelas mungkin, ketika anak-anak itu mau menyajikan makanan dan minuman hasil karya yang akan disajikan hari Jumat itu, apakah hari Kamis atau hari Rabunya itu membuat perencanaan dulu dan wali kelas ngasih masukan, termasuk wadah makan minumnya. Nah, Bu Lastri mau tahu nih dari perwakilan wali kelas siapa ya? Pak Komar mah kelas 9 ya, yang kelas 7 dan 8 deh. Bu Nia, gimana Bu Nia? Karena di kelas Bu Nia juga masih ada yang pakai gelas kertas kan ya Bu Nia? Bu Nia, sok mangga. Iya, Bu. Iya, ceritain dulu gimana. Baik. Ya, sebelumnya karena memang kami mau melakukan gelar karya, di 8 sedang melakukan perencanaan terlebih dahulu bahwa kami para wali kelas harus mendampingi anak-anak kelasnya untuk melakukan perencanaan untuk gelar karya besoknya. Ya, saya juga memberikan masukan ke anak-anak supaya mereka itu memang mau membuat perencanaan atau ada makanan minuman yang harus disajikan itu memang harus menggunakan maksudnya alat-alat makan minumnya memang yang harus ramah lingkungan. Tidak sekali pakai buang. Ya, tapi memang ada juga kami menggunakan gelas-gelas gelas ini ya gelas ramah lingkungan, tapi ya salahnya saya gitu karena memang kami mau membuat minuman untuk membuat minuman gitu, semacam minuman. Jadi karena nanti akan banyak yang datang, mereka mengajukan yang untuk apakah boleh
membeli gelas kertas itu untuk misalnya ada tamu yang datang ke kelas, ya salahnya saya membolehkan, saya pikir kalau yang dari gelas kertas itu boleh Bu, pikir saya gitu. Berarti memang minim informasi juga gitu dari sayanya selaku wali kelas. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, Bu Lasri juga kan pernah memberikan arahan mengenai jangan sampai menggunakan eh, tisu gitu ya Bu ya. Jadi Mm-mm. kami juga memberikan arahan juga ke anak-anak nanti bawa lap aja langsung model lap dapur dari rumah. Jadi pada saat itu kita menyediakan lap dapur itu ada 7 sih, ada 7 piece Mm-mm. untuk diletakkan di meja. Cuman memang kesalahan kami itu aja sih Bu, yang gelas yang sekali pakai itu yang kertas, tapi selebihnya mereka sudah paham semuanya Iya, menggunakan ini ya, iya betul. menggunakan Oke. alat makan minum ramah lingkungan sesuai dengan instruksi dari Ibu. Ya, Seperti itu. baik. Ya, terima Ya, kasih ya, Bu Nia. Ya, terima kasih Bu ya, Nia. sama-sama. Semoga wali kelas yang lain juga pasti memang harus ya ketika anak mau mau gelar karya, pasti sudah ada perencanaannya gitu kan. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan sekarang nih kita evaluasinya. Sebenarnya sih evaluasinya yang bagus itu langsung saat itu juga di akhir wali kelas dengan anak-anak gitu kan ya. Mungkin udah juga ya Bapak Ibu sudah melakukannya mungkin evaluasi. Nah ini karena Bu Lasri pengawas, berarti Bu Lasri mengevaluasi gurunya gitu kan, gurunya. Nah jadi memang mungkin ini bukan hanya Bu Nia, mungkin masih banyak juga guru-guru yang lain di sini masih miskomunikasi tentang gelas atau wadah kertas ya yang berlapis plastik gitu kan. Jadi sekali pandang ketika kita memandang, oh itu mah ramah soalnya kan kertas gitu kan, gitu. Terus mangkok juga ya, ini mah kan kertas ya lebih ramah lingkungan. Tapi Bapak Ibu silakan searching ya di internet gitu kan. Justru kalau kertas yang berlapis plastik itu tidak bisa didaur ulang. Bahkan waktu itu Bu Yuni BK ya, sempat bikin percobaan ya, sampai berapa hari tuh Bu Yuni ya, itu pun kalau kerendam air terus bisa hancur tuh, tapi tetap kan ada plastiknya itu. Jadi artinya gini, gelas atau mangkok kertas yang berlapis plastik itu justru itu tuh tidak bisa didaur ulang. Dia berakhirnya di TPS gitu. Buktinya apa? Buktinya waktu hari Jumat OSIS kan menimbang sampah. Terus kan di videoin tuh sama OSIS. Masuk ke IG, terus Bu Lasri lihat, Bu Lasri teruskan juga di IG-nya Bu Lasri, terus dilanjutkan lagi ke story ya kayak gitu. Boleh diperhatiin tuh kenapa jadi banyak begini ya sampahnya gitu kan. Kalau orang yang ngerti, orang yang nontonnya itu ngerti, pasti akan nanya gini, kok sampah residunya banyak sekali SMP 13 gitu ya. Tapi kan Bu Lasri nggak tahu tuh, nggak ada yang komen seperti itu. Banyak banget itu. Pas dilihat, diamati sekilas dari video itu gelas wadah tadi, gelas wadah gelas sama wadah makan yang berplastik tadi gitu loh. Karena akhirnya dia kan dibuang. Nah hari-hari sebelumnya mungkin kan kantin udah nggak nyediain ya yang kayak gitu ya. Tapi nggak tahu nih sekarang ini jadi bergeser lagi kantin atau tidak. Bu Lasri selalu berpikir positif aja, kantin udah nggak ada itu. Kalaupun ada katanya dari luar gitu kan. Nah tapi yang waktu hari Jumat ditimbang oleh anak OSIS banyak banget itu. Nah kan Bu Lasri ingat-ingat dong, oh iya kan anak-anak tadi gelar karya. Banyak sampah-sampah seperti itu. Akhirnya jadi timbulan sampah. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya tidak pakai itu, pasti nggak akan ada timbulan sampah itu. Itu banyak banget. Setong lebih apa gimana tuh pokoknya. Kan anak OSIS tuh yang nimbang, Bu Asri belum nanya berapa kilogram totalnya gitu. Seperti itu. Nah, kenapa Bu Asri harus cerewet gitu kan?
ke hal-hal sampah seperti itu. Karena kan Bapak Ibu tahu memang Bu Lasri sudah mendalami ini di SMP 13 dari 2009. Artinya apa yang sudah dilakukan dulu harus lebih bagus sekarang ini gitu loh. Jadi memang masalah sampah itu masalah paling susah di antara 5 aspek PRLH dalam Adiwiyata. Masalah sampah itu masalah yang paling susah dibanding masalah-masalah yang lain gitu. Makanya nanti Bapak Ibu, kemarin Pak Yuspa sudah merevisi, Bu Lasri, Pak Yuspa, ada Bu Ike juga sudah merevisi SK tim Adiwiyata disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi nanti Bu Nia jangan kaget kalau nanti Bu Yatmi tidak di konsera lagi karena Bu Yatmi dibutuhkan di pengelolaan sampah. Jadi nanti pengelolaan sampah itu paling banyak orangnya gitu. Karena memang sampah itu yang paling sulit. Setiap item itu harus ada guru penanggung jawabnya di sampah itu. Karena Pak Yuspanya sekarang nggak ada, ya sebenarnya itu udah jadi, cuman mungkin belum rapi ketikannya mungkin ya seperti itu. Ada Bu Las. Oh ada, alhamdulillah. Sudah jadi Pak Yuspa SK-nya? Baru nyampe saya. Oh iya, nanti SK-nya setelah tantangan Butin oke di share aja di grup ya Pak Yuspa. Iya Bu Las, siap. Ya, terima kasih. Tidak Kenapa? Bu Yatmi sudah tidak dikontela lagi. Iya, Bu Yatmi salah satunya tuh yang berubah itu Bu Yatmi. Karena Bu Yatmi itu kan leukeun. Apa teh bahasa Sunda mah leukeun. Di masalah anak bawa wadah makan dan minum. Jadi kita percayakan Bu Yatmi itu sebagai guru yang bertanggung jawab terhadap anak yang bawa wadah makan dan minum. Bukan hanya di kelasnya aja ditujui, tapi di semua kelas gitu. Seperti itu ya. Nanti kalau Bunia itu dibantu sama guru agama karena ada konsera itu kan masalah konservasi air. Ada air AC, ada air hujan, ada air wudhu. Nah itu masing-masing harus ada penanggung jawabnya. Nah air wudhu berarti kan guru agama. Kayak gitu Bunia ya. Seperti itu. Untuk yang tadi jelas transportasi itu mohon maaf. Kalau untuk anak kelas saya sih sudah memberikan arahan supaya mereka kalau makan memang harus bawa bekal sendiri dari rumah. Terus juga salahnya saya seharusnya kalau memang ada tamu dari luar, dari kelas lain, harusnya mereka membawa wadah juga ke kelas saya. Tapi saya malah menyediakan gelas plastik gitu, gelas kertas. Itu mungkin kesalahan satu aja, yes. Iya, Bu Nia putus ya suaranya ya. Tapi Bu Nia masih bahas yang tadi ya. Nanti kan kita lagi evaluasi ya. Nanti ke depannya orang yang mau berkunjung ke kelas manapun nih, dia harus punya gelasnya sendiri Bu Nia. Bawa nih, ya. Gitu. Jadi kalau perlu bawa rantang ya buat makanan ya. Jadi banyak dapatnya. Iya betul. Kan guru-guru punya rantang itu satu-satu ya. Bawa itu rantangnya ya. Dulu ya dari kelas saya yang dulu ya, yang lama. Jadi nanti mah guru yang datang ke kelas di acara apapun ya, nggak harus kokurikuler ya. Yang sifatnya nanti ada makanan minuman yang disajikan dijual. Nah semuanya harus sudah punya bawa tempat makan minum sendiri. Kalau ada orang tua pun nanti ada tamu dari luar, bukan hanya guru, ada masyarakat, mereka sudah diharuskan membawa tempat makan minum sendiri buat belanjanya itu, gitu kayaknya, gitu ya, Bu Nia dan teman-teman ya. Resiko ya Bu yang nggak dibawa resiko ya Bu yang nggak bawa tempat sendiri nggak boleh makan. Dan minum. Iya, justru nanti disinilah ciri khasnya SMP 13 gitu ya. Memang sulit ya, tapi kalau dilekenin, diniatin dari hati insya Allah bisa gitu ya. Soalnya tuh dengan ada orang tua yang ngasih rantang itu kan sebenarnya rantang tuh buat apa ya, buat kalau gini kan sebenarnya. Jadi nanti di salah satu di parenting tuh juga kita bahas juga masalah rantang wadah makan minum gitu ya, seperti itu. Nah ya terus apa tadi ya, tadi tuh SK ya Pak Yuspa ya. Nanti Pak Yuspa setelah tanda tangan Butin, Pak Yuspa share aja di grup ya Pak Yuspa, biar mereka tahu dulu gitu ya. Nah terus berikutnya
Jadi wadah makan minum sudah ya tadi dibahas, kemudian itu terbukti dari penimbangan sampah anak-anak OSIS itu sampah kita meningkat, dan Mang Dedi juga sempat bilang ketika kegiatan kokurikuler ini, entah itu di hari apanya, kan Mang Dedi yang ngebuangin sampah ke TPS ya sama Mang Endang, Mang Dedi atas, Mang Endang kan bawah. Nah itu terjadi peningkatan gitu, ngebuang apa sih sampahnya, makanya ini banget ya, sulit gitu kan untuk mereduksi sampah itu, makanya di SKTIM itu nanti banyak orang yang terlibat di kegiatan sampah gitu. Termasuk nanti ada guru penanggung jawab yang khusus dia itu nertibin tempat sampah. Jadi ada namanya peta sampah. Peta sampah itu udah dipetakan, sampah jenis A ada di mana, di mana ada petanya kan, peta lokasi. Guru itu harus tanggung jawab sampah itu nggak berubah gitu loh, tempat sampah itu. Ada yang sampai guru yang bertanggung jawab terhadap itu. Terus ada yang memilahnya juga. Kalau nanti masalah penilaian ya, penilaian piket kelas setelah pulang sekolah kan itu harus dinilai ya, setiap hari dicek oleh anak. Nah kemudian nanti dilaporkan ke guru. Nah itu kalau Bu Lasri boleh kasih saran, kan ada guru piket. Guru piket itu kan ada 3. Ya, ada 3 kan atas bawah jadi ada 6 kan? Ada 6. Nah, guru piket itu berarti setelah selesai pembelajaran masih nunggu. Maksudnya jangan langsung jangan langsung kemana-mana dulu. Boleh sih kurang guru boleh, tapi nunggu ada anak yang sedang keliling untuk memeriksa kelas gitu. Nanti hasil dari periksaan anak itu akan diserahkan ke guru piket, dari guru piket baru ke guru penanggung jawab penilaian kebersihan kelas. Jadi guru penanggung jawab kebersihan kelasnya cuma 1, tapi dia punya anak buah. Siapa anak buahnya? Yang guru piket gitu loh maksudnya. Jadi seperti itu nanti gambarannya gitu, Bapak Ibu. Ya, terus jangan merasa, duh berat banget tugas guru piket. Enggak berat. Di awal mungkin enggak biasa berat, tapi lama-lama insya Allah terbiasa. Ya, bagus lagi kalau guru piketnya ikut keliling juga, ngeliatin anak-anak gitu loh. Jadi walaupun bagaimana, sebenarnya ketika anak-anak bergerak, itu kalau ada gurunya, anak itu akan lebih semangat. Anak itu menilai kita loh, menilai kita, tapi tidak diungkapkan gitu loh, anak itu. Nanti entah kapan itu baru diungkapkan anak-anak itu. Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya menilai kita, menilai gurunya kayak gitu. Nah, kembali ke masalah sampah tadi, Bu Lasri akan bilang bahwa masalah mengurangi sampah, memilah dan mengolah sampah itu sulit. Dari 5 aspek ini paling sulit. Makanya Pak Yuspa, kalau Bu Lasri ya, Pak Yuspa Butin, kalau Bu Lasri boleh saran lagi nih untuk Bapak dan Ibu guru, bagaimana kalau pengelolaan sampah ini, bagaimana caranya mengurangi, memilah dan mengolah, bagaimana anak dari kelas itu piket sampahnya dikemanakan, terus bagaimana ngebuangnya dan lain-lain, itu Pak Yuspa bisa nggak disimulasikan oleh gurunya dulu sebelum ke anak-anak. Jadi kan Rabu, Kamis, Jumat itu kan anak-anak nggak ada nih, nggak ada di sekolah, tapi guru kan ada ya. Nah, kita simulasi aja. Guru-guru tuh pura-puranya jadi anak kelas 7A, 7B gitu loh. Terus pulang sekolah, piket kelas, simulasi gitu loh Pak Yuspa. Simulasi, ngebuangnya gimana gitu ya. Nah, terus di videoin, jadi konten cara pengolahan sampah, baru kita share ke anak-anak. Gimana Pak Yuspa, setuju nggak kalau kayak begitu? Iya, setuju aja. Iya, jadi nanti tempat sampahnya kan udah dicuci sama Mang Endang hari Sabtu ya Pak Yuspa ya? Udah. Sudah, tapi Bu Lasri belum cek. Apakah yang hijaunya juga ada tuh 9 apa 12 gitu kan yang kita perlukan kayak gitu. Jadi guru yang bertanggung jawab dengan peta sampah, nah dia yang harus memeta-metakan. Jadi tong sampahnya Pak Yuspa tetap kita taruh dulu di kelas-kelas, tapi sudah bersih. Tapi insya Allah harusnya nggak akan ada sampah ya, karena bulan puasa, jadi tetap bersih gitu kan. Nah, nanti kita simulasi bagaimana
cara mengurangi, memilah dan mengolah sampah, tapi disimulasikan oleh guru-guru dulu, gitu, divideokan. Nah, jadi video, jadi konten. Nah, ini disebarkan ke anak-anak. Jadi anak-anak akan lebih ngerti lewat video ini, gitu. Kan mumpung anak-anak yang nggak ada di sekolah, jadi anggap aja guru-gurunya jadi anak-anak kayak gitu. Ya, Bu Ike, kurikulum, Bu Tin, setuju nggak? Ya Bu Lasri, nanti dicoba. Ya, soalnya kan susah ya gitu kan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, udah gitu kan, enak nih kita punya. Jadi kita tuh nggak cuma ngomong tadi di depan ke anak-anak A, B, C, D, E. Nah, tapi anak-anak disajikan nih dengan videonya, simulasinya gitu. Coba dengan cara ini anak-anak bisa lebih ngerti nggak ya gitu. Nah, terus berikutnya satu hal nih Bapak Ibu, kita kan sudah komitmen ya, sudah gembor-gembor ya ke anak-anak. Anak-anak kembalikan wadah makan, wadah minum kantin ke kantin. Gitu kan? Sampai ada cek kolong meja, nggak boleh ada wadah makan, wadah minum. Kembaliin, gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, tapi kenapa yang Bapak Ibu gurunya ada temuan tidak mengembalikan wadah kantinnya gitu loh. Entah itu memang belum dikembalikan, tapi rasanya itu udah sore ya, sudah sore gitu kan. Udah tinggal Bu Lasri yang terakhir sama Bu Sri Bunda dan siapa lagi gitu pas pulang gitu kan. Loh kok ada wadah kantin, ini nggak dikembalikan, posisi mejanya juga berantakan, ada sampah gitu kan. Ini langsung ya Bu Lasri bilang di ruang inklusi. Bapak Ibu, ruang inklusi digunakanlah sebagai ruang inklusi yang sesungguhnya. Ini pesan dari Bu Lasri ya sebagai pengawas sekolah. Jadi bukan untuk tempat-tempat apa ya namanya, gimana sih, maksudnya gini, kita jaga ruang inklusi sesuai peruntukannya gitu. Itu kan ruang khusus ya, ruang khusus. Jadi gunakanlah ruang inklusi itu emang sebagai ruang inklusi, ruang khusus, jangan untuk kita melakukan hal yang lain gitu, kecuali memang kita lagi melakukan kegiatan itu, kegiatan yang berhubungan sama kegiatan inklusi seperti itu Bapak Ibu. Punten ya, karena kejadian itu jadi Bu Lasri inget gitu kan, ingin bicara seperti ini. Jadi nggak enak banget ya gitu. Untung yang lihatnya Bu Lasri ya. Kalau yang lihatnya Pak Bayu bagaimana itu gitu ya. Di ruang inklusi ada bekas wadah makan, wadah minum, apa sih wadah makan sih kantin ya, ada tulisannya kantin, ada beberapa numpuk, ada sampahnya, berantakan juga gitu kan. Untung yang lihat itu Bu Lasri. Kalau yang lihat Pak Bayu, wah Bu Lasri yang kena kalau Pak Bayu yang lihat gitu. Seperti itu. Jadi bukan hanya ruang inklusi Bapak Ibu juga kan punya apa meja. Nah biasakan juga kalau sudah selesai dirapihkan, sampahnya dibuang sesuai tempatnya. Jadi rapih itu pulang gitu loh. Jadi kita jangan hanya bisa nyuruh ke anak untuk merapikan meja dan lain-lain, sementara kitanya enggak gitu ya. Jadi itu evaluasi dari Bu Lasri. Punten kalau Bu Lasri mah emang kayak gini, belak-belakan aja nggak apa-apa gitu, karena ini untuk kebaikan. Dan Bu Lasri yakin kok Bapak Ibu setuju. Oh iya emang harusnya begitu, tapi kan mungkin aduh kemarin aku lupa nggak ngebersihin gitu kan. Pasti gitu. Jadi bukan faktor sengaja, tapi lupa, belum dibersihkan atau belum dikembalikan. Seperti itu. Wajar kalau Bu Lasri sebagai pengawas mengingatkan. Karena pas ngeliat, ya kalau Bu Lasri diam aja, Bu Lasri yang dosa gitu loh. Nggak ngasih tahu, nggak ngingetin. Kayak gitu ya. Nah itu. Terus apalagi nih ya, sebentar lihat contekan dulu, karena udah nyontek nih sebenarnya, udah bikin. Pengolahan, nah udah itu ekoenzim kompos, link Google Form Bapak Ibu, Pak Fahri itu di kelas 9 sudah membuat link Google Form yang diberikan kepada siswa untuk melihat perubahan perilaku siswa sebelum dan sesudah kokurikuler. Jadi untuk kelas 9 itu sudah diberikan
Google Form-nya udah 2 kali. Jadi Pak Fahri mau lihat ada nggak sih perubahan yang signifikan. Itu bagus sekali ya Pak Fahri. Nah, dan Bapak Ibu tolong ditiru. Kelas 8 dan kelas 7 juga buat. Nggak usah, terlambat, before-nya nggak apa-apa. Dari sekarang aja dibuat ya. Pakai punya Pak Fahri nggak apa-apa, tinggal di copy, ganti data. Jadi pertanyaannya sama, cuman ganti nama-nama sama kelasnya gitu. Nama siswa sama kelasnya. Insya Allah 78 juga bisa kirim Google Form itu. Terus nanti pembandingnya kapan? Bapak Ibu nasihatin lagi, atau nanti kan kokurikuler lagi walaupun berbeda nuansanya, tapi nggak apa-apa nanti dikasih lagi, ngisi lagi, nanti kelihatan datanya. Jadi ini pesan Bu Lasri buat Bapak Ibu Guru, sekarang semua tindakan kita itu harus berbasis data Bapak Ibu Guru. Jadi ada data awal, before, ada proses, ada data akhir. Nah, itu yang bagus. Jadi kita tahu capaian kita itu berapa persen gitu. Dan Bapak Ibu, Bu Lasri sekarang bikin begini, karena sebenarnya Bu Lasri lagi bikin STAR juga. STAR itu singkatan dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi Bu Lasri ngelihat situasi kemarin, kokurikuler dan lain-lain, masalah sampah di 13, itu situasi. Lalu tantangannya apa? Banyak sekali kan tantangannya, itu tadi yang udah Bu Lasri sebutkan, itu semuanya itu tantangan. Nah, aksinya apa? Ini yang Bu Lasri lakukan malam ini adalah salah satu aksinya Bu Lasri untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan apa yang diminta oleh Bu Lasri akan refleksi seperti apa hasilnya. Baru nanti ada tindak lanjut kemudian. Jadi sebenarnya sekarang malam ini Bu Lasri sedang membuat STAR gitu. Buat apa? Nanti Bu Lasri ya ditulis aja. Ditulis, siapa tahu nanti best practice ini kepakai gitu loh. Dan Bu Lasri nggak mau sendiri. Bu Lasri nggak mau membuat STAR ini untuk diri sendiri. Bu Lasri mau Bapak Ibu Guru juga membuat STAR seperti Bu Lasri. Jadi gini, Bu Ike, Bu Tin, Bu Ike kan kurikulum ya, Bu Tin kepala sekolah. Nanti di akhir, bukan malam ini sih karena Bu Lasri belum bikin drive-nya. Jadi nanti Bu Lasri mau ngasih semua guru akan membuat STAR sederhana Bu Ike, STAR sederhana, tulisan. Jadi Bapak Ibu kan nanti kemarin kan sudah melakukan kokurikuler 2 kali ya, tentang sampahku tanggung jawabku. Nah Bu Lasri mau tahu sudah sejauh mana Bapak Ibu melakukan kegiatan perubahan karakter itu kepada anak-anak. Nanti Bapak Ibu setiap guru akan membuat satu sesuai kondisinya masing-masing dan akan dimasukkan tulisannya tuh lewat drive yang nanti Bu Lasri kirim. Nanti di drive itu Bu Lasri kasih contoh punya Bu Lasri tahun 2024 dan 2025 kemarin buat contohnya. Nah nanti Bapak Ibu akan membuat dengan situasi yang dihadapi oleh Bapak Ibu gitu. Jadi nanti intinya setelah ini Bapak Ibu nggak langsung malam ini ya, maksudnya nih nanti Bu Lasri akan nagihnya juga kalau Bapak Ibu sudah masuk sekolah kembali habis Lebaran. Jadi habis Lebaran 2 minggu. Nah, habis Lebaran 2 minggu. Nah, habis Lebaran kan kita masuk nih tanggal 30. Nah, nanti kan Bapak Ibu udah mulai beraksi kan dengan yang dievaluasi malam ini kepada anak-anak. Nah, selama 2 minggu. Nanti selama 2 minggu itu hasilnya baru Bapak Ibu akan nulis gitu. Jadi mungkin sekitar April tulisan Bapak Ibu itu akan Bu Lasri lihat gitu ya. Bu Ike punten ya. Nanti jadi Bu Lasri ngasih penugasan setiap guru akan membuat tulisan dengan basisnya STAR, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Gitu ya Bu Ike, Bu Tin? Ya Bu Lasri. Ya, kalau Bu Ike mah kudu ya, wajib tuh ya, udah dari tahun kemarin ya Bu Ike. Terus Bu Tin juga harus sudah mulai membuat Bu Tin, kan udah dirancang dari tahun lalu ya Bu Tin, gitu. Jadi seperti itu evaluasi untuk yang kokurikuler. Nah, sebelum Bu Lasri mau dengar dari Bu Ike nih yang untuk yang ketiga ya Bu Ike, kan nanti Bu Ike akan bilang ya.
malam ini. Sebenarnya udah bilang kan sama teman-teman, cuman Bu Lasri mau dengar juga dari teman-teman semua. Sebelum masuk ke situ, Bu Lasri cuma ngingetin satu hal ya, kembali ke Tri Pusat Pendidikan tadi, ada kita sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Nah, ini orang tua, komite. Mungkin PR sekolah ya, Butin, Pak Yuspa, para Wakasek, kita benahin komite kita ya. Karena kan kondisi Pak Oman udah sakit-sakitan. Terus Pak Oman udah nggak punya sekretaris, udah meninggal, ya kan? Iya. Terus nggak tahu lagi gimana tuh di bawahnya gitu kan. Nah, harus Iya. Bu Pak Yuspa, tolong habis Lebaran udah jadi ini kira-kira komite. Mungkin masukan dari Bu Lasri. Kan sekarang Bu Ami itu kan udah orang luar, orang dinas ya, bukan orang 13. Mungkin bisa jadi komite tuh sebenarnya, Bu Ami, gitu kan? Iya. Diupayakan anaknya yang masih di SMP 13 supaya Saya udah jelas dukungannya itu untuk SMP 13 gitu ya. Ya, saya udah bilang ke Bu Ami juga sih. Saya bilang, Bu Ami nanti jadi komite ya, saya bilang. Nggak mau kata dia. Sekretaris mah bisa kali gitu Dia, kan. jangan Ami loh, jangan Ami nggak bisa ngomong, kata dia begitu. Nggak usah ngomong, diam aja. Sekretaris gitu. Nah, kan buat kita mau tahu nih siapa komitenya, di sini peran lagi wali kelas ya Pak Yuspa ya. Kan wali kelas, makanya wali kelas tolong bisa mendeteksi nih orang-orang tuanya yang mana yang kira-kira bisa dicalonkan. Jadi pengurus komite nanti tinggal bilang sama Butin atau Pak Yuspa. Nah, kembali nih peran wali kelasnya gitu ya. Itu ya. Jadi itulah evaluasi dari Bu Lasri, seperti itu nanti akan dibahas lebih lanjut untuk teknis yang tadi masalah sampah ya, yang simulasi. Nah, sekarang Bu Ike, mangga Bu Ike yang untuk kurikuler yang ketiga Bu Ike, mangga. Sok Bu Ike dulu, nanti Bu Lasri lanjut lagi. Nuhun, silakan Bu Ike. Ya, terima kasih Bu Lasri. Itu ya teman-teman, tadi sudah dievaluasi tentang kegiatan kokurikuler yang kemarin dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Sebenarnya di semester kemarin itu judulnya itu ya, maksudnya masih berlanjut itu di 2 minggu itu ya, masih berlanjut dengan tema yang sama. Nah, insya Allah nanti setelah mid semester kali ya, kokurikuler kedua kali ya. Nah, itu adalah Yang kalau ketiga dari saya, Bu Ike. yang ketiga. Habis Lebaran. Ya, kalau dari saya sih sepertinya sudah saya sampaikan, hanya mungkin belum di forum ya, belum ke semuanya. Itu adalah tentang kesehatan mental. Sebenarnya kan dari kemarin tuh kesehatan mental Bu Lasri, cuman mungkin kemarin kan masukan dari Bu Lasri tentang sampah ya. Berhubung karena kita juga mau CSAM kan, makanya tentang sampah dulu. Kemudian berikutnya adalah kalau dari kurikulum itu adalah tentang kesehatan mental. Namun itu tergantung ke Bapak Ibu fasilitator juga nantinya, kalau misalnya memang mau ada perubahan silahkan. Begitu sih Bu Lasri. Oh ya, baik. Tadi juga Bu Iko udah bilang ya, kesehatan mental dan memang, tapi kan kelas 9 mah udah enggak ya Bu Iko, udah selesai ya, cuman 2 ya? Enggak, ya. Ya, tapi nggak apa-apa, karena pengalaman dari salah satu kelas 9 kan ada yang berkaitan dengan penyakit itu kan, ada hubungannya gitu kan. Berarti kita nggak mau anak kita nanti kelas 7-8 juga ada yang sama seperti itu gitu kan. Jadi kita sudah mendeteksi dari dini ya, dari dini. Nah, dan itu bagus ya Bu Ike, bagus juga. Dan mungkin Bu Ike nanti bisa dihubungkan juga kalau kesehatan mental kan hubungannya berarti dengan mentalnya anak-anak, dengan pertemanan ya Bu Ike ya. Berarti ini sesuai dengan yang baru digulirkan kemarin Bu Ike, gerakan rukun sama teman ya Bu Ike. Gitu. Ya Bu Lasri. Jadi gerakan rukun sama temannya kita perdalam dengan materi kokurikuler yang ketiga itu
Seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperdalam lagi rukun sama teman kan kalau Pak Menteri maunya rukun sama teman ini kan juga emang dinyanyiin sama anak-anak ya. Anak-anak tahu lagu ini dan tahu maknanya gitu. Nah terus kita juga kan punya orang-orang yang berbakat ya Bu Ike. Orang seni budaya, ada tari, ada musik gitu kan. Nah kemarin aja kan kita juga musik kita yang kemarin di Masjid Agung juga lumayan ya. Meriah banget gitu kan, aransemennya juga bagus gitu. Nah maksud Bu Lastri kalau bisa lagu Rukun Sama Teman ini bisa diaransemen dengan alat-alat kemarin, dengan angklung yang lebih banyak, yang ada di sekolah itu dipakai semua, mungkin lebih meriah kali ya Bu Ike. Nanti maksudnya di kokurikulernya itu ada seperti itunya Bu Ike, gitu. Bisa kali ya? Ya, insya Allah Bu Lasti nanti Iya, dicoba jadi nanti dikembangkan ya. luarannya itu, luaran dari kesehatan mental kan anak-anak jadi ceria, nggak sakit, nggak ada yang bermusuhan, rukun sama teman. Nah, hasil akhirnya itu anak-anak bisa nyanyi bareng rukun sama teman dengan aransemen musik yang kayak kemarin gitu. Bagus kan ya? Gitu. Ada gerakan-gerakannya juga gitu kan. Kan ada Bu Ayu segala macam tuh yang bisa tari. Nah, maksud Bu Lasri coba itu dibuka gitu kan. Dan Bu Lasri mau juga ini masalah yang sikap saat upacara juga gitu kan. Nah sikap saat upacara juga kita benahin di kokurikuler yang ketiga ini gitu. Bagaimana anak bisa upacara dengan tertib dari awal sampai akhir itu nggak bercanda, nggak goyang-goyang dan lain-lain. Walaupun susah, pasti susah gitu kan. Tapi nggak salah kita coba gitu. Jadi kokurikuler yang ketiga, Bu Lasri sangat dukung untuk kegiatan kesehatan mental karena bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ya Bu Ike ya. Nah, tadi masukannya berarti kita berdayakan kegiatan rukun sama teman dan pembiasaan upacara bendera yang hikmat kayak gitu. Itu aja sih Bu Ike masukannya nih. Gitu. Ya. Iya Bu Las, terima kasih. Luar biasa pokoknya salut buat Bu Ike kurikulumnya. Tepuk tangan dong aduh buat Bu Ike semuanya. Bu Ike harus sehat ya. Bu Ike harus sehat nih. Ya, kesiswaannya juga, humasnya juga tahan banting. Pak Ade Sarprasnya juga sibuk sekalian bendahara bos ya. Gitu. Sehat-sehat semua, amin. Para wali kelasnya nih semuanya harus kuat gitu. Pokoknya seperti sekolah lain nggak ada yang kayak begini ya, nggak ada yang kayak begini gitu. Oke, baik Bu Ike, mungkin itu evaluasi dari Bu Lastri. Semoga yang masukan buat kokurikuler ketiga sudah bisa direncanakan nih, mumpung lagi liburan panjang ya. Liburan panjang gitu kan, bisa sambil kan bisa lewat diskusinya nggak harus ketemu muka ya gitu. Jadi kelas 8 dan 9 sok mangga diatur gitu. Pesan Bu Lasri tadi aja, rukun sama teman, diberdayakan, lagunya bisa dikolab dengan alat-alat musik yang ada di SMP 13 gitu. Ya, nanti pas hari apa ya bisa disajiin ya? Pas di akhir ya Bu Ike? Pas di akhir. Gelar karya ya? Gelar karya apa ada pentas seni nggak sih kita? Ya itu masuk gelar karya kan, pentas seni juga. Tapi maksudnya ya, jadi maksudnya lebih di pentas seni gitu. iya, tapi lagi kan, Kalau hati-hati ada ya. tuh wadahnya ya, wadah makan minumnya, sampahnya dan lain-lainnya gitu. Ya, baik itu saja. Terima kasih Bu Ike. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin Butin mau, kan Butin belum bicara nih. Mangga Butin. Oh, ya Bu. Lemes amat. Makasih. Habis ngapain? Ya lagi ini batuk pilek. Oh, iya. Mangga Kemarin Butin. sebetulnya udah ngerasa dari yang kemarin Karnaval ya. Sabtu. Iya, yang hadir di karnaval anak-anak kan sampai malam banget nih, jadinya kan pentasnya.
cuman udah tanggung kayaknya kalau nggak ikut menyaksikan gimana gitu ya. Tapi kan seru ya, seru banget terakhir Ya ya. maksudnya seru gitu loh, kan anak-anak juga biar semangat gitu ya. Makanya kemarin ya udah, ini ajalah, padahal itu udah greges ya, udah agak demam. Nah, ya udah jadi keterusan deh nih. Terima kasih Bu Lasri. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, ini kok yang di layar kayaknya sedikit ya, cuma 27. Ini pada kemana ini wali kelasnya? Ada enggak hadir Masih semua mending enggak loh tadi nih? 19. Ya berarti ya belum semua apa ya, tahu ya informasi hari ini ya Bu Lasri ya. Iya, nanti notulensinya nge-share di grup ya Pak Notulensi Yusuf. ya, oke Pak Yusfa nanti disampaikan ke teman-teman ya hari ini. Tadi sih dengan Bu Lasri WA ke saya, memang pengen Zoom dengan teman-teman terkait mau evaluasi ya kegiatan kokurikuler. Nah, saya juga ini dadakan ya teman-teman, memang ya dadakan ya. Ya udah kalau memang ini mau Zoom ya silakan Bu gitu. Nah, tapi kan tadinya Ibu mintanya sore ya, tapi Iya. takutnya kan sedang kegiatan di luar, seperti Pak Yusfa juga tadi di luar sebenarnya ya Pak Yusfa ya. Dan mungkin ada yang ke makam atau kegiatan di luar, makanya saya yang minta malam aja Bu Lasri saya gitu. Takutnya teman-teman masih ada kegiatan di luar ya. Oleh karena itu para teman-teman mohon maaf barangkali mengganggu waktu istirahatnya ya. Tapi alhamdulillah semua sehat kan ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bu Masih di Mumun, Bu jalan. Nia, Bu Tika. Wah, Bu Tika ini juga katanya HP-nya hilang ya. Saya jadi hilang di mana Bu? Di kegiatan kemarin apa bukan? Bukan hari Minggu. Sorry, setelahnya ya, setelah Hari Minggu, Bu. ya Allah. Ada suaranya Bu Tika. Iya, terima kasih, Bu. Ada aja. Ya, oke. Ceritanya panjang, Bu, nanti aja. Panjang nanti aja ya Bu ya. Oke ya. Tika Baik, bikin apa saya ya? menanggapi ya. Dari tadi alhamdulillah bisa menyimak Pak Bu Lastri, menyimak ya terkait evaluasi tadi kegiatan kokurikuler dengan tema sampahku tanggung jawabku ya. Iya memang iya temanya itu cukup apa sih bagus banget ya, sampahku tanggung jawabku. Artinya kan tanggung jawab semua ya, semua stakeholder yang ada di sekolah ya, baik guru, TU ya, kemudian kantin dan juga siswa ya. Nah, jangan lupa itu kayaknya kegiatan pengolahan sampah ini kan sebetulnya sudah berkali-kali ya, baik dari kami, sekolah, PKS dan juga Bu Lastri kan sudah sering ya. Tapi memang mungkin belum efektif banget ya Bu Lastri berarti ya. Terbukti tadi sudah sama-sama kita dengarkan evaluasi dari Bu Lastri, ternyata masih banyak sampah yang berbau plastik ya berarti ya. Walaupun di Malah luarnya banyak kertas, sampah di hari ya, Jumat. di luarnya kertas tapi ada istilahnya lapisannya plastik. Nah ini juga nggak boleh ya Bu Lastri ya berarti ya. Karena nggak bisa didaur ulang yang begitu. Nggak bisa didaur ulang. Oke ya, ya saya ucapkan terima kasih lah Bu Lastri sudah kemarin kokurikuler hari Jumat berarti kami dengan bendahara kan masih di puncak ya. Oleh karena itu saya kemarin tidak ke kelas mungkin karena masih di perjalanan. Perjalanan ya. Ada Bu Lastri mewakili saya, terima kasih banyak. Ternyata ada beberapa yang didapatkan yaitu tadi sampah-sampah ya, terutama belum 100%. Memang susah sekali terkait dengan sampah ini salah satu dari 5 komponen ya Bu ya yang sangat sulit untuk mengelolanya ya. Baik anak-anaknya terutama ya. Saya juga sering melihat masih di tempat sampah masih bercampur gitu. Terus mau gimana lagi sudah lihat mau marah ke siapa ya Bu ya kan nggak bisa marah ke siapa-siapa. Hanya saja oh berarti
apa ya, memang belum sepenuhnya, belum 100% efektif ya untuk membuangkan sampah ini. Nah, oleh karena itu ya mari sama-sama Bapak Ibu guru jangan bosan-bosan ya untuk mengingatkan anak-anaknya dan juga memberikan contoh ya. Apalagi kegiatan kokurikuler ini kan juga dilihat orang tua tadi katanya. Nah, harus pesan-pesan ke siswanya itu jangan bosan-bosan untuk apa istilahnya tidak menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan tadi ya. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Lastri terkait kokurikuler ini juga harus membawa apa ya, bawa dampak atau pengaruh ke anak-anaknya nanti di kedepannya ya, keberlanjutan anak-anak itu. Bukan hanya di SMP 13 aja, tapi setelah selesai di 13 juga anak harus berdampak bisa selalu ramah dengan lingkungan ya. Oke. Kemudian untuk materi yang kokurikuler yang sudah disampaikan terkait ekoenzim, kemudian kompos, dan juga ada makanan minuman ya. Ini sayang sekali saya tidak bisa melihat ya, jadi enggak ada foto-foto saya ya Bu Lastri ya kemarin. Oke. Nah, ini juga penting anak-anak harus paham ya, harus paham materi tersebut dan saya setuju banget loh. Semua anak itu bukan hanya duduk gitu ya berkelompok tapi juga masing-masing harus paham dan punya catatannya ya kesimpulannya gitu kesimpulannya. Nah, ekoenzim, kompos ya. Nah, itu harus anak-anak harus paham betul supaya dia juga bisa menerapkan di kehidupan hari-harinya nanti ya. Oke, mungkin itu. Kemudian tadi terkait apa ya? Masalah ini ya Bu ya, masalah komite ya. Sebetulnya saya juga sudah ketika rapat sudah pesan-pesan kepada wali kelas gitu ya terkait komite kita kan sudah banyak yang sudah tidak aktif ya, kemudian ketuanya juga sakit. Nah, saya pernah tuh ke wali kelas tuh, tolong sambil nyari-nyari gitu ya, pada saat kegiatan Sabtu Bermutu kan ketemu dengan orang tua. Saya suruh melihat karakter orang tuanya bagaimana, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang bagus dan atau yang kira-kira bisa kerjasama mendukung sekolah ya tolong dicatat ini namanya orang tua siapa. Nah, nanti pada saat kita istilahnya pembentukan lagi sudah ada gitu, sudah ada calon-calonnya gitu ya. Nah, tidak terlepas juga memang yang anaknya anaknya ada di ini ya di sekolah kita ya. Apa itu guru juga boleh kan Bu Lastri ya dari Iya. guru atau itu kan bisa suaminya misalnya gitu ya. Itu kan juga boleh ya. Nah, itu. Nah, namun sampai sekarang ini wali kelas juga belum ada yang memberi masukan terkait di kelasnya masing-masing. Oh Bu, biasa misalnya ini ada nih orang tuanya bagus, orangnya begini misalnya belum ada sampai sekarang ya. Nah, itu mungkin nanti segera ditindaklanjuti karena ini saya sudah istilahnya menyarankan. Nah, sekarang Ibu pengawas pun juga sama ya, tentunya juga harus segera ditindaklanjuti oleh kita semua terutama yang di sekolah ya. Nah, ini seperti itu Bu Lastri sebetulnya sudah saya sudah saya apalah istilahnya sudah memulai gitu ya, hanya saja belum sampai belum sampai pembentukan gitu karena saya juga perlu masukan dari wali kelas. Kami sampai sekarang mungkin apakah lupa atau gimana, apakah memang di kelas itu belum ada ya. Nah, itu yang saya mungkin belum tahu itu contoh komite. Kemudian apa lagi tadi ya? Mungkin hanya
itu dulu kali ya terkait pembentukan apa tadi SK ya Bu ya. Nanti siap ya, insya Allah Pak Yusuf. Sudah selesai Pak Yuspa, selesai, cuma belum kebutin, belum rapi ya Oh Pak ya, Yuspa. sudah ya, sudah dibuatkan. Tinggal nanti inikan aja ya, ditanda tangan ya, gitu kali ya Bu ya. Itu kali Iya. Dicek terkait dulu nanti. ya itu. Kemudian ya itu aja sih ya pengelolaan sampah intinya ya Bu ya. Jadi lebih apa ya istilahnya apa yang sudah kita keputuskan atau kita ini harus benar-benar kita konsisten gitu loh intinya. Kalau memang harus begini-begini gitu ya. Nah terkait tadi ruangan apa inklusi, nah ini udah tidak sesuai dengan ininya barangkali ya. Nanti mohon Pak PKS juga merapikan lagi ruang inklusi kegunaannya ya. Artinya di situ setiap hari harus rapi gitu ya. Kalau menurut saya nggak usah ada di meja di tengah aja lah, meja di pinggir aja. Jadi meja yang di tengah itu memang kadang-kadang suka ada yang makan dan sebagainya di situ kok malah tambah berantakan gitu ya. Terus yang ngumpul di situ juga banyak-banyakan orang kadang-kadang ya. Kalau saya ini kadang-kadang nggak enak gitu ya. Nah mungkin ini nanti terkait ruang inklusi dibenahi lagi lah. Dan kalau udah selesai apa kegiatan belajarnya ya menurut saya tanggung jawab gurunya itu membersihkan dan terus dikunci aja gitu, dikunci gitu ya. Karena sebetulnya di inklusi itu juga banyak barang-barang berharga gitu ya terkait apa sih komputer, printer dan lain sebagainya ya. Saya kira kita harus menjaga semua tentang aset-aset atau barang-barang ya yang sudah dimiliki oleh SMP 13 terkait untuk fasilitas anak-anak kita ya. Kita sama-sama harus dipelihara gitu ya. Harus dijaga baik ke apa sih istilahnya keamanannya juga ya. Apalagi nanti bentar lagi mau ada libur gitu ya. Nah, ini kan juga harus saling menjaga kan ya Satpam, OB, guru-guru juga ya. Pak Samsi juga kan ya, apa sih istilahnya komputer. Nah, itu komputer ada di depan pintu ya hati-hati gitu ya. Nanti kalau Pak Samsi misalnya ada keinginan ke luar kota misalnya apa, saya harapkan itu komputer dipindah dulu jangan di depan pintu belakang ya Pak Samsi ya kali ya. Saya takutnya kan itu gampang banget nih. Ini juga sih walaupun ya kita sih berdoa supaya aman ya. Cuma kita antisipasi aja gitu ya. Masukkan dulu aja ke ruangan inklusi dikunci misalnya gitu ya. Nah, karena saya lihat pintu yang di belakang itu juga rusak gitu ya, nggak bisa dikunci gitu, rawan banget sebenarnya kalau kayak gitu ya. Nah itu terkait keamanan harus dijaga semua. Kemudian tadi Bu Lastri untuk guru-guru itu masuknya tanggal 25 nanti. Bukan tanggal 30. 30 siswanya. 30 siswanya iya. Guru-guru 25 sudah masuk. Nah, kemudian kegiatan apa sih halal bihalal biasanya kan ya PGRI ya itu di tanggal 26 atau 28 ini tergantung Pak Wali Kotanya katanya nanti ya. Jadi bisa diinformasikan lagi nanti terkait fix tanggalnya. Tapi tanggal 25 sudah masuk gitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan tanggal 19-20 kan ini ya, absen seperti biasa ya Bu. Kita masuk ya, absensi seperti biasa. Nah, itu Bu Ike nanti apakah jadi untuk apa itu ada tugas yang harus dikerjakan di sekolah atau bagaimana ini rencananya nih? Katanya mau ada apa kemarin mengerjakan apa misalnya gitu ya. Itu ya untuk tanggal itu. Nah, itu saja sih ya. Jadi ada perubahan tanggal atau kegiatan di bulan Ramadan yaitu
selain apa ya, yang pertama yaitu ini apa sih, Sanlat ya, Sanlat yang tadinya tanggal 9 sampai tanggal 16, nah itu digeser jadi tanggal, 9 sampai tanggal 14. Jadi yang 16 kan Senin, Seninnya ditarik ke 14 jadi hari Sabtu masuk ya Bapak Ibu. Hari Sabtu, hari terakhir anak-anak kegiatan, pesantren kilatnya ya. Nah itu, jadi hari Senin sudah libur. Saya kira sih orang tua malah senang ya kalau yang mau ada keluar kota sehingga dipadatkan sampai hari Sabtu sih, apa sih, oke-oke aja lah pastilah ya. Nah itu, nah ini, apa sih, revisi atau perubahan ini saya harapkan sudah sampai ke orang tua ya, yang tadi Bu Ike sudah share di grup ya, harus semuanya jangan sampai lupa, harus disampaikan kepada orang tua ya. Intinya itu sih Bu Lastri, ini saya cukup dulu ya, nanti gampang ditambah lagi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Tin terima kasih. Bu Lastri cuma mau nambahin ya. Tadi kan guru-guru masuk tanggal 25 ya, 25 Maret. Siswa tanggal 30. Jadi 25, 26, 27 kan ada 3 hari tuh. Entah nanti yang PGRI itu di hari apa kita belum tahu ya. Tapi bagus tuh 25, 26, 27 mungkin itu kan 3 hari. 1 hari lebih halal. 2 harinya tuh buat menyiapkan kokurikuler yang ketiga tadi. Yang bagus tadi tuh. Direncanakan dengan matang tuh. Gitu ya. Itu mungkin ya. Rencananya sih kemarin waktu ngomong sama Bu Kartika, rencana tanggal 19 dan 20 Bu Lastri, jika berkenan itu. Di situ. 19, 20 apa? Besok. Oh, ininya. Besok. Iya. 19, hari Kamis. Untuk kokur belum Bu? Ya, kalau ada kekurangan lagi nanti baru loncatnya ke situ, ke tanggal. Boleh. Sama tadi, Bu Lastri kan mau tadi mau bikin ini Bu Tin, mau bikin apa tadi? Apa yang buat videoin? Simulasi pengelolaan sampah oleh siswa, tapi yang mensimulasi itu gurunya dulu. Nah, itu Bu Ike antara 18, 19, 20 nanti Bu Ike mau kapan ada simulasi, nanti Bu Lastri datang insya Allah gitu loh. Ya itu Bu Ike gimana Bu Ike? Ya Bu, isi rencananya 3 hari itu kalau siswa kan nanti ada ya PJJ walaupun bukan mapel ya. Tidak studi. Cuman kalau untuk guru-guru rencananya sih satu itu kesiapan untuk yang observasi ngisi aja dulu gitu. Isi persiapannya lah, kan persiapan ya. Kita isi dulu tanggal-tanggalnya. Itu saya masih udah bikin jadwal sih. Nah, nanti hari Kamis kali ya, itu Kamis nanti akan berkumpul lah di lab. Kemudian ya selebihnya untuk Jumat kali ya simulasi ya. Boleh, kalau itu boleh. Kalau itu kan tinggal simulasi ya. Kita insya Allah sih kalau guru-gurunya dikit aja gitu mengingatkan bagaimana tentang pemilahan sampah gitu kan. Iya. Enggak, nanti simulasi. Gitu. Jadi gurunya itu anggap gini Bu Ike, kalau pemikiran saya, gurunya itu nanti ada 27 kelas kan. Berarti di setiap kelas tuh ada satu guru yang akan melakukan bel pulang sekolah tuh bagaimana kayak gitulah. Nanti Bu Lastri bantu bikin ininya, bikin langkah-langkahnya deh gitu. Yang pasti guru-gurunya ada ya. Ya, Bu Ike. Bapak Ibu guru hadir ya. Rabu, Kamis, Jumat. Walaupun kan nanti pulangnya mungkin nggak sampai siang ya. Entah nanti mungkin mau kemana dulu, nanti absen lagi jam berapa. Tapi yang pasti kan pagi-paginya ada ya. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itulah gitu. Ya kan? Iya. Yang penting Pak Yuspa, SK-nya dirapihin dan ditandatangan Bu Tin. Jadi guru-guru udah tahu tugasnya apa ya Pak Yuspa? Iya Bu Las, tinggal di print.
Oke. Itu Kirim. maksudnya tadi tanggal berapa? Rabu, Kamis, Jumat, Bu Ike? Tanggal Iya, Pak Ustadz, yang kita waktu Guru itu masuk. Rabu, Kamis, Jumat kan siswa PJJ. Nah, waktu itu kan kita udah bilang nih ada tugas di enggak. buku Itu yang Sanlat tanggal berapa? Yang tanggal berapa? besok Rabu, Kamis, Jumat. 18, 19, 20. Iya, 18, 19, 20. Awal puasa. Siswa Hari itu puasa kan di pertama. rumah, siswa itu Heeh. kan di rumah belajarnya. Itu kan lebih Iya. cenderung ke keluarga dan sebagainya ya. Nah, di buku Sanlat itulah yang halaman berapa Bu Iya. Pak Yusfa. Nah, itu yang akan Iya. tugaskan kan menitik Iya. beratkan ke situlah gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa Yang juga bagi Bapak Ibu guru yang mau ada ngasih tugas misalnya nggak apa-apa, tapi tidak memberatkan siswa gitu. Oh, Kalau nggak 18 hari salah pertama tugas puasa ya? Hari udah pertama puasa 18. Ramadan Iya. ya, Pak? 18, 19, 20, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa, Butin? Tugasnya kalau nggak salah di buku Ramadan itu kan ya, Pak ya? Iya, jadi di buku Ramadan itu ada kolom-kolom tagihan anak-anak terkait kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Ya itu Gitu. aja. Tapi nanti saya tambahin dengan kegiatan yang bermasyarakat. Kalau di buku itu kan nggak ada. Kalau yang bermasyarakat itu kan terlibat di dalam satu. Kalau anak SMP udah bisa lah dia ikut membantu umpamanya penerimaan zakat atau membantu persiapan taraweh di masyarakat itu tidak ada di buku, cuma itu nanti saya tambahin aja. Iya. Sebenarnya gini Bu Lastri, punten. Kemarin sebenarnya saya kepengen tuh tanggal Kamis Jumat. Kamis Jumat itu kan 19.20. Itu pengen 1 sampai 2 hari itu konsentrasi ngelihat isian data link persiapan. Iya. Iya, Mandiri. nggak apa-apa kan? Iya. Sekalian simulasi, Ikut. Pak. Simulasi sampah Ya udah. itu sekalian. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar dibagi-bagi aja orangnya. Mungkin nanti Pak Fakri dengan saya ngelihat itu link itu apa tuh? Adiwiyata Mandiri itu loh. Adiwata. Jadi biar ke data semua Iya. disesuaikan lagi dengan SK yang baru itu. Kan teman-teman kan taunya mereka kan bertugas sesuai dengan SK yang lama. Walaupun nggak jauh beda, tapi karena ada beberapa yang dipindah-pindah kan personilnya kan. Jadi itu mau dirapihin lagi gitu. Iya. Berarti SK-nya besok hari harus udah ditayangin, istilahnya udah disampaikan supaya hari Rabunya, supaya hari tanggal 19-nya mereka masuk 19.20 mengerjakan ini yang khusus Adiwiyata ini, Pak. Iya. Iya. Iya baik, Pak Yus Pak, punten. Jadi nanti Bu Lasti tunggu mau hari apa yang pengisian itu, dan Bu Lasti sih mau ada simulasi tadi ya, simulasi pengelolaan sampah, pengelolaan dari kelas sampai masuk ke TPS. Itu simulasinya nggak setiap kelas ya Bu Lasti, sampel aja gitu ya? Tapi simulasinya jadi ada 27 guru yang pura-pura dia jadi orang di kelas itu yang piket gitu loh Bu Ike. Sama kan pekerjaannya, kalau pekerjaannya sama mah nggak usah semua kali. Iya, nanti sampling, nanti ada yang lagi meriksa, ada yang periksa kelas, ada yang jadi guru piket, ada yang jadi penanggung jawab pemeriksa, kayak gitu. Ya paling 1 kelas. 2 kelas. Iya, gitu. Tapi diupayakan semua gurunya ada supaya semua guru tahu. Apalagi wali kelas kan nanti mau nge-share ke kelasnya harus bisa menjawab pertanyaan dari siswanya gitu kan. Gitu. Terus ini Bu Tin, Bu Ike nih punten nih, saya mah kalau hari pertama itu dari mulai pagi sampai malam nih udah persiapan di masjid ini. Itu saya awal puasa itu pasti repot aja di DKM nih. Maksudnya puasa, nyiapin ini, nyiapin itu, macem-macem. Iya, kalau Rabu, itu kan hari Rabu, hari pertama puasa. Kalau pasti Rabu Pak, bukannya Kamis. Kamis.
Coba lihat jadwal 19 itu hari Kamis apa ya? 19 Kamis. Kalau 19 Muhammadiyah, ada yang kalau Rabu, ada Muhammadiyah yang pasti Kamis. tanggal 18. Kalau Muhammadiyah udah pasti 18. Kalau kita Ya. maksudnya yang pemerintah ini belum tahu. Kayaknya sih 19. Enggak, intinya biasanya di sini di tempat saya ini kalau hari pertama itu di masjid tuh rame penuh gitu loh, maksudnya mulai pagi ada aja acara sampai malam. Entah hari Rebo, entah pokoknya tanggal 1 Ramadan itu. Ya berarti tanggal 20 kan Pak, hari Jumat. Lebih aman. Iya, atau kalau hari Rebo, kalau memang puasanya Kamis ya Rebo bisa masuk. Rabu dan Jumat. Kalau puasanya Rebo ya berarti Kamis dan Jumat kita sekolah gitu. Iya. Tapi kan memang guru-guru harus absen dulu kan ke sekolah. Nah, jadi jangan langsung habis absen pulang. Jadi kita tadi beberapa jam kita bahas itu dulu gitu loh maksudnya. Iya Gitu. Oke. Sebentar takut Bu Lasri lupa ya. Ada satu lagi, ini kan biasanya kan suka nanti kalau ada misalnya OSIS kan suka ada OSIS berbagi tuh ya, bagi-bagi. Nah itu juga harus diingetin sama OSIS, sebisa mungkin kita nanti ketika berbagi, kalau ada berbagi itu harus ramah lingkungan, apa yang dibagikannya gitu. Seperti itu, ngingetin. Dan kalau ada buka bersama bareng-bareng juga harus diupayakan juga bisa ramah lingkungan kayak gitu ya. Punten Pak, takut Bu Lasri lupa. Ini kesimpulan dari Bu Lasri ya, nanti buat guru-guru ya. Jadi ini Bu Lasri udah nulis kesimpulan dari Bu Lasri nih ya malam ini. Jadi nanti untuk guru-guru itu setiap kegiatan yang dilakukan itu berbasis data ya, yang kokurikuler maksudnya. Kegiatan berbasis data, seperti apa data, contoh sudah dilakukan Pak Fahri, ada data before, ada data after tuh, isian GIFOM gitu ya. Nah ini untuk apa? Untuk evaluasi dan refleksi. Jadi kita biasakan mulai dari sekarang, kegiatan itu semuanya dimulai dari data. Data awal, proses, dan ada data akhir gitu. Nah kemudian setiap guru termasuk kepala sekolah ini akan menulis naskah dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi tentang kokurikuler yang sudah dilaksanakan gitu ya. Ini tagihannya nanti dikumpulkannya masih 2 minggu setelah Lebaran, artinya 2 minggu setelah pembelajaran habis Lebaran baru boleh dikumpulkan ke drive. Nanti drive-nya Bu Lasri buat, dan di drive itu nanti Bu Lasri kasih contoh tulisan Bu Lasri yang pernah dipakai gitu. Buat apa namanya? Buat dijiplak lah kayak gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru. Nah, terus nanti ada simulasi pengolahan sampah, ditunggu nanti hari apa. Nanti insya Allah Bu Lasri usahakan datang ke SMP 13 jika tidak bentrok dengan acara dinas ya. Kemudian nih yang tadi yang keempat, takjil. Kalau OSIS mau OSIS berbagi atau guru mau buka puasa bersama, siswa juga, tolong selalu ingat ramah lingkungan. Dan yang terakhir, Bu Lasri mau kita semua warga SMP 13 itu kan sudah cukup lama nih. Jadi nggak ada istilah guru lama, guru baru, semuanya sama, guru SMP 13, kita semua harus saling memahami karakter ya. Mungkin yang baru juga sudah mulai memahami karakter dari setiap guru. Nah, jadi nanti saling memahami, saling mengisi, saling bantu, toleransi. Jadi kalau ada guru yang lagi melakukan apa, kayaknya repot, kita ngelihat, langsung kita bantu gitu ya, nggak usah disuruh-suruh lagi, kan kita udah dewasa. Nah, jadi perbanyak toleransinya. Kalau anak-anak disuruh rukun sama teman, berarti gurunya lebih rukun lagi sama teman. Bahkan bersahabat jadi saudara. Itu sih yang Bu Lasri mau dari guru SMP 13 gitu. Bu Lasri yakin SMP 13 akan terus bagus ya. Insya Siapapun Allah. gurunya yang masuk ke 13, insya Allah akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Asal kitanya niat. Itu. Ya, itu aja Pak Yuspa, Bu Ike. Tadi Bu Ike pembawa acaranya, mau dilanjutin Pak Yuspa nggak apa-apa. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Maaf lahir batin. Kalau boleh sih cerewet ya, mau puasa. Sekali lagi mau lahir batin. Sama-sama Bu.
Ya, mangga dilanjut Bu Ika atau Pak Yuspa, silakan. Sebentar, saya sebentar Pak Yuspa. Ini Bu Lasri dan guru-guru semuanya, Bapak Ibu guru, Pak Yuspa dan Bu Tin juga, kita sepakati hari ini ya untuk Rabu, Kamis, Jumat. Satu ada persiapan untuk SKP itu ya, pengelolaan kinerja. Kemudian yang kedua itu Bu Lasri yang simulasi di videoin itu, saya pikir per jenjang aja kelas 7 1, kelas 8, kelas 9 1 gitu. Jadi cuma 3 video gitu ya Bu Lasri, nggak usah semuanya per kelas. Oh, Dan videonya yang digabung nanti Bu Ika jadi satu beberapa detik aja. oh gitu. Cuma nanti ada tugas guru-gurunya ada yang jadi ini jadi itu gitu loh. Iya, maksudnya per jenjang satu aja gitu. Ya. Mm-mm. Nah, kemudian Pak Yuspa, dilanjut dengan itu ya, pengisian dokumen-dokumen itu, link dokumen ya, itu ya, untuk Rabu, Iya. Kamis, Jumat itu ya. Kita fokus ke Iya. situ ya, Pak Enggak, Yuspa. saya kalau nggak ada, pokoknya hari pertama Ramadan dah. Mungkin Iya. agak telat atau nggak pulang cepet dan lain-lain begitu. Iya, Ya nggak apa-apa. iya fleksibel aja. Iya, oke. Mm-mm. Ntar kalau saya nggak datang di sini, saya dikemplangin masyarakat ini. Resiko jadi Pak RT. Aduh. Ya udah. Ya, Ada yang mau tanya nggak Bu Ika? Eh, Takut ada yang mau tanya. apalagi ya, saya pengen silakan ngomong Bapak apa. Ibu, kalau enggak Pak Yuspa silakan. Iya deh, udah Doa malam. aja tutup. Tapi kalau saya mah mau Bu Tika jangan keluar dulu. Aku mau tanya tentang itu. Bu Tika Sari Nah, itu masih mah- ada nggak? Ada Bu, Ada. ada. Aku mau tahu ceritanya nanti. Tapi tutup dulu. Udah ya, Panjang Bu ditutup nih. ceritanya. Nggak apa-apa. Mau Ditutup diceritain ya. Bu. Iya, Nih, Pak Yuspa. udah bisa ditutup. dulu. Tutup dulu Udah baru bisa cerita. Oke. Putika lagi Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di rapat Zoom malam ini. Mudah-mudahan evaluasi yang tadi disampaikan oleh Bu Lastri, kemudian juga hal-hal yang disampaikan oleh Bu Tin, Bu Ike, dan teman-teman guru semua, ini menjadi catatan kita semua untuk bisa kita realisasikan di lapangan nanti. Terakhir, barangkali saya secara pribadi maupun mewakili dari Bu Kepsek dan PKS, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai akhir melaksanakan sholat Idul Fitri, dan kemudian kita ketemu lagi, bekerja sama lagi di sekolah. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pamit ya Bu Lasri.